Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Safitri Widianti. Saya berasal dari kelas 07 PPKM 002, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, apa ya Undang-Undang Dasar itu? Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum di sini bersifat mengatur dan memaksa, yang artinya setiap masyarakat diwajibkan untuk taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat didasarkan atas hukum yang berlaku. Jika masyarakat melanggar, maka masyarakat akan mendapat sanksi dari pelanggaran hukum tersebut. Selain itu, setiap negara memiliki hukum dasar sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Hukum dasar ini dinamakan konstitusi. Konstitusi juga disebut sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi yang dimiliki Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diresmikan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ini telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga pada tahun 2001, dan yang terakhir adalah pada tahun 2004. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk memperbaiki isi dari undang-undang sebelumnya dan juga menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam undang-undang dasar sebelumnya. Namun, ada beberapa kesepakatan atau hal yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan undang-undang dasar, yaitu tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar, kemudian tetap mempertahankan NKRI, dan juga mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. Yang pertama, ada prinsip negara berdasarkan hukum. Negara hukum harus memuat 3 prinsip utama, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan berdasarkan prinsip due process of law. Due process of law sendiri adalah terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Namun, sebelum amandemen ini, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman tidak diatur dengan jelas dan tegas atas pasal-pasalnya. Kemudian, pengaturan hak asasi manusia juga masih sangat minim. Yang kedua ada kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh MPR. Sebelum amandemen menerangkan bahwa kekuasaan negara dipegang oleh MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MPR memiliki kehendak untuk menetapkan undang-undang dan juga garis-garis besar haluan negara, kemudian mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang selanjutnya, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. Presiden memegang kekuasaan tertinggi setelah MPR. Presiden merupakan mandataris MPR, yang artinya presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Dalam hal ini, kekuasaan presiden sebagai kepala negara tidak terbatas, yang artinya presiden memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang dan menetapkan perpu. Dalam hal ini juga, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Bahkan selama masa Orde Baru,
hanya beberapa undang-undang yang datang dari DPR, karena hampir seluruhnya berasal dari presiden. Yang selanjutnya adalah sistem penyelenggaraan kekuasaan negara setelah amandemen. Setelah amandemen, sistem konstitusi berubah menjadi check and balances. Check and balances merupakan pembatasan kekuasaan lembaga negara oleh undang-undang. Dalam hal ini, tidak ada lembaga negara tertinggi dan terendah. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sama, yang diatur berdasarkan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini juga terjadi perubahan pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR, kemudian diubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Artinya, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga negara dan rakyat memiliki keistimewaan secara langsung, yaitu dapat melaksanakan kedaulatannya menentukan presiden dan wakil presiden melalui pemilu. Yang selanjutnya adalah lembaga-lembaga negara dan kewenangannya setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga yang pertama adalah MPR. Sebelum diamandemen, MPR menjadi lembaga negara tertinggi. Namun, setelah amandemen, MPR tidak lagi memiliki kewenangan sebagai lembaga negara tertinggi. Karena sistem pemerintahan atau pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang artinya MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat presiden. Maka MPR tidak perlu lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara untuk dijalankan oleh presiden setiap 5 tahun sekali. Yang kedua adalah DPR. Setelah amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang tidak lagi berada di tangan presiden, namun berada di tangan DPR. Dalam hal ini, DPR dan presiden harus menetapkan dan menyetujui rancangan undang-undang secara bersama. Jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan. Kemudian, pada pasal 4, apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu menjadi sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Hal ini dilakukan untuk menempatkan posisi DPR yang sejajar dengan presiden dalam membentuk undang-undang. Yang selanjutnya adalah DPD. DPD ini merupakan lembaga baru yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar. Pembentukan DPD bertujuan untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerahnya sehingga memperkuat kesatuan nasional. Yang selanjutnya adalah BPK. Sebelum amandemen, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan hanya ditempatkan pada satu ayat saja, yaitu ayat 5 pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dikarenakan BPK memiliki posisi strategis dalam ketatanegaraan negara dan pada prakteknya banyak lembaga negara yang menjalankan fungsi yang sama, pada akhirnya BPK setelah diamandemen diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu bab 8A, 3 pasal dan 7 ayat. Yang terakhir adalah kekuasaan kehakiman. Setelah amandemen terdapat perubahan peraturan yang memiliki tujuan guna mempertegas posisi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan pengaturan yang lebih lengkap tentang wewenang dari masing-masing lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, serta mekanisme pengisian anggota dari badan-badan kekuasaan kehakiman itu. Hal ini penting karena kekuasaan kehakiman yang bebas harus dijamin dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar agar tidak disalahgunakan. Sampai situ saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.